kelompok 5 akan mempresentasikan indeks harga dan inflasi. Saya akan menjelaskan indeks harga. 1. Pengertian angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode berikutnya. Angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. 2. Peranan angka indeks dalam ekonomi dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis angka indeks. Jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi 4. Pertama, indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diterima oleh konsumen dari waktu ke waktu. Kedua, indeks harga perdagangan besar adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Ketiga, indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan, dalam kurung harga pokok yang diterima dikorbankan dengan hasil atau yang diterima petani. 4. Indeks harga dibayar petani adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumen dan pembelanjaan untuk biaya produksi petaninya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan angka indeks harga. Adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. 5. Indeks harga dengan metode Laspeyres merupakan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang secara objektif. 6. Harga indeks dengan metode Paget merupakan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang secara objektif. B. Inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Inflasi terlihat dari asalnya. Inflasi dari dalam negeri adalah inflasi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa ekonomi dalam negeri. Contohnya, gagal panen secara menyeluruh. Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang disebabkan tingginya harga barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Contohnya harga bahan baku untuk produksi dalam negeri. 2. Inflasi dilihat dari tingkat keparahan. Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi tak terkendali. 3. Inflasi dilihat dari penyebabnya. Inflasi yang terjadi karena meningkatkan permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa. Inflasi yang terjadi karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus yang disebut dengan cost push inflation. Saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya inflasi. Inflasi dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain pemerintah, ekspor-impor, pihak swasta, penerimaan dan pengeluaran negara. 4. Cara mengatasi inflasi. Inflasi ada 3 cara adalah 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral jumlah yang beredar. 2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. 3. Kebijakan non-moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 5. Cara menghitung inflasi. Untuk menghitung besarnya inflasi terlebih dahulu harus diketahui indeks harga. Indeks harga adalah ukuran perubahan harga dari kelompok barang dan jasa yang paling banyak.